Oke, kali ini saya akan menjelaskan bab 5 dan bab 6. Yang pertama bab 5 dulu. Yang bab 5 itu pemrograman terstruktur. A. Penggunaan tipe data. Tipe data merupakan konsep dasar yang penting dalam pemrograman. Dengan memahami tipe data, programmer dapat melakukan atau dapat menentukan cara mengoperasikan data dan menentukan apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut. Tipe data adalah kategori atau pengelompokan data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dan dioperasikan oleh program komputer. Pada pembahasan ini merujuk pada mekanisme penggunaan yang memungkinkan pengaksesan dan manipulasi data dengan lebih efisien, sehingga dalam bahasan ini tipe data string dimasukkan ke dalam tipe data bentukan. Yang pertama, menggunakan tipe data dasar. Tipe data dasar yang biasanya digunakan dalam bahasa C++ yaitu int, float, char, bool, double, dan datetime. Yang pertama, penggunaan tipe data integer atau int. Tipe data int atau integer sering dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan aritmatika dan perbandingan. Tipe data int adalah tipe data bilangan bulat. Yang kedua, penggunaan tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang mampu menyimpan data bilangan real atau pecahan. Tipe data float memiliki penyimpanan sebesar 32 bit. Yang ketiga atau C, penggunaan tipe data karakter atau char. Tipe data char digunakan untuk menampung satu karakter, baik huruf, angka, simbol, atau karakter khusus lainnya. Yang keempat, penggunaan tipe data bool. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Nilai kebenaran diperoleh dari operasi logika yang diterapkan. Tipe data boolean sering dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dalam operasi perbandingan atau perulangan. Kemudian yang kedua, operator. Operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu atau lebih operan. Fungsi utama dari operator adalah untuk memanipulasi data dan variabel sesuai kebutuhan logika dan perhitungan program. Operator ada 3. Yang pertama, operator aritmetika. Operator aritmetika adalah operator yang digunakan dalam matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, operator perbandingan. Operator perbandingan adalah operasi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih nilai yang memiliki tipe data sama. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu operator logika. Operator logika adalah operasi yang digunakan untuk melogikakan dua atau lebih kondisi. Kemudian kita pergi ke poin yang B, yaitu poin struktur sekuensial. Struktur sekuensial adalah struktur runtutan yang terdiri dari satu atau lebih instruksi. Hal ini berarti program akan berjalan sesuai urutannya, biasanya dari atas ke bawah. Instruksi di dalam program akan berjalan ketika instruksi sebelumnya telah selesai dijalankan. Adapun karakteristik struktur sekuensial sebagai berikut. 1. Urutan linear. Struktur sekuensial mengatur elemen-elemen secara urut dari satu elemen ke elemen berikutnya. 2. Tidak ada percabangan dan pengulangan. Tidak ada kondisi atau loop dalam struktur sekuensial. 3. Keterbatasan dalam fleksibilitas. Tidak ada pengambilan keputusan atau pengulangan. Struktur sekuensial kurang fleksibel untuk situasi yang memerlukan variasi alur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu atau yang memerlukan pengulangan tugas tertentu. Kemudian kita ke poin C, yaitu struktur kontrol percabangan.
Struktur kontrol percabangan adalah struktur yang menggunakan kondisi dalam menjalankan aksi sehingga memungkinkan akan adanya instruksi tidak dijalankan karena kondisi prasyarat tidak terpenuhi. Adapun karakteristik percabangan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan. Struktur kontrol percabangan memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Hal ini memungkinkan program untuk melakukan tindakan yang berbeda tergantung pada situasi yang ada. 2. Fleksibilitas. Struktur kontrol percabangan memberikan fleksibilitas dalam merancang algoritma karena memungkinkan untuk mengubah alur eksekusi berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketiga, pemilihan alur eksekusi. Program dapat memilih alur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Hal ini memungkinkan program untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan situasi yang terjadi. Karakteristik tersebut akan menjadi panduan dalam merancang program dengan menerapkan struktur kontrol percabangan. Berikut beberapa struktur kontrol percabangan dalam pemrograman, yaitu percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, percabangan banyak kondisi, percabangan bersarang, dan perintah switch. 1. Percabangan satu kondisi. Percabangan satu kondisi dilakukan dengan hanya melibatkan satu kondisi prasyarat. Jika kondisi benar, maka blok pernyataan akan dikerjakan, sedangkan jika kondisi salah, maka langsung meloncat mengerjakan instruksi selanjutnya yang berada di luar blok if. 2. Percabangan dua kondisi. Percabangan dua kondisi adalah percabangan yang menjalankan aksi baik jika suatu memenuhi prasyarat atau tidak memenuhi prasyarat. Misalnya, ketika berbelanja di toko, jika total belanjaan lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Namun, jika total belanjaan tidak lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Yang ketiga, percabangan banyak kondisi. Percabangan banyak kondisi adalah percabangan yang memiliki banyak prasyarat yang memungkinkan. Percabangan banyak kondisi dibuat dengan memperhatikan kondisi yang memungkinkan. Percabangan banyak kondisi dibuat dengan memperhatikan kondisi prasyarat karena salah meletakkan kondisi prasyarat akan membuat program berjalan tidak maksimal. Misalnya, dalam menentukan grade berdasarkan nilai dengan kriteria sebagai berikut. A. Jika nilai lebih atau 90, grade adalah A. B. Jika nilai lebih dari atau sama 80, grade adalah B. C. Jika nilai lebih atau 70, grade adalah C. D. Jika nilai lebih 60 atau 60, grade adalah D. E. Jika nilai kurang dari 60, grade adalah E. Kemudian ingin menambahkan kriteria lagi. Jika nilai sama dengan 100, maka memperoleh grade A++. Jika kriteria nilai sama dengan 100 diletakkan di bawah nilai di atas 90, maka kondisi nilai sama dengan 100 tidak akan pernah dieksekusi. Karena pada kondisi ini, lebih dari 90 sudah memenuhi syarat. Yang keempat, percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah percabangan kompleks yang dimana dalam percabangan akan ada percabangan lagi. Misalnya, membuat program diskon di mana jika pembeli memiliki total belanjaan lebih dari atau sama dengan 100.000 dan jika jumlah pembeliannya sudah 10 kali, maka akan mendapatkan diskon 10%. Namun, jika jumlah pembelian belum 100 kali, maka akan mendapatkan diskon 5%. Jika total belanjaan kurang dari 100.000 dan jika jumlah pembelian sudah 10 kali, maka mendapatkan diskon 2%. Namun, jika jumlah pembelian belum 10 kali, maka tidak akan mendapatkan diskon. Yang kelima, perintah switch cache. Perintah switch cache adalah perintah yang digunakan untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau
banyak alternatif penyelesaian. Perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya saja perintah switch case digunakan untuk pilihan berjumlah banyak dan perintah switch case tidak bisa digunakan untuk pilihan yang melibatkan jangkauan nilai atau range, tetapi hanya bisa digunakan untuk pilihan berupa konstanta atau dengan nilai yang banyak sudah pasti. Pada perintah switch case, setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan case lainnya. Pada perintah switch case akan menyelesaikan nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Mungkin segitu saja, kita lanjut ke bab yang selanjutnya. Bab ke-6 atau modul ke-6 yaitu pemrograman berorientasi objek atau PBO. A. Penerapan sistem kelas, objek, metode, dan package. Pemrograman berbasis objek atau PBO adalah pemrograman yang menggunakan konsep objek. Objek sendiri mewakili representasi entitas di dunia nyata, dapat diidentifikasi secara jelas. Objek merupakan turuan dari kelas. Hubungan antara kelas dan objek dapat dianalogikan dengan hubungan antara resep kue dan kue. Artinya, Anda dapat membuat kue sebanyak yang diinginkan dari satu resep. Di dalam kelas terdapat properti, metode, dan konstruktor. Yang pertama, yaitu kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Di dalam kelas dapat mendeklarasikan variabel atau atribut dan fungsi atau metode yang menggambarkan karakteristik dan perilaku dari objek. Kelas sangat berguna karena memungkinkan pengembang untuk mengelompokkan data dan fungsi yang berhubungan ke dalam satu unit yang kohesif. Ini membantu dalam mengorganisir kode dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami, dipelihara, dan dikembangkan. Dalam C++, pembuatan kelas menggunakan kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelas yang diinginkan. Yang kedua, objek. Objek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, objek dapat diartikan sebagai hasil cetak atau hasil nyata dari kelas. Misalnya, menggunakan analogi pada kelas mobil yang telah dibuat sebelumnya. Objek dari kelas mobil dapat berupa mobil Andi, mobil Dian, dan mobil Chloe. Objek-objek ini akan memiliki seluruh ciri-ciri yang termuat di kelas mobil. Yang ketiga, metode. Metode atau metode adalah prosedur yang diprogram yang didefinisikan sebagai bagian dari sebuah kelas dan tersedia untuk setiap objek yang diinstansiasi dari kelas tersebut. Dalam kelas mobil yang telah didefinisikan sebelumnya, metode terletak pada void tampilkan info. Yang keempat, yaitu package. Package adalah sebuah cara untuk mengorganisir kode dalam bentuk kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Secara konseptual, package seperti folder di dalam komputer. Package memungkinkan mengembang untuk mengelompokkan kelas, fungsi, dan modul yang berhubungan ke dalam satu unit yang logis sehingga memudahkan pengelolaan dan penggunaan kembali kode. Dalam C++, konsep package lebih sering diimplementasikan menggunakan namespace dan direktori untuk mencapai tujuan yang sama. Package atau namespace dalam C++ sangat berguna untuk menghindari konflik nama, terutama dalam proyek besar yang melibatkan banyak pengembang atau pustaka eksternal. B. Macam-macam akses modifier. Akses modifier dalam pemrograman berorientasi objek adalah hak akses yang diberikan kepada variabel metode atau kelas untuk mengatur tingkat aksesibilitasnya. Macam-macam akses modifier sebagai berikut.
1. Private Access Modifier. Private Access Modifier adalah jenis modifier yang digunakan untuk menyembunyikan data atau fungsi anggota kelas dari kode di luar kelas itu sendiri. Artinya, anggota yang dideklarasikan sebagai privat hanya dapat diakses dari dalam kelas tersebut, termasuk dari semua anggota function atau fungsi anggota, dan friend function atau fungsi teman yang didefinisikan dalam kelas tersebut. 2. Protected Access Modifier. Protected Access Modifier adalah salah satu jenis access modifier yang digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C++ untuk mengatur aksesibilitas dari kelas, atribut, dan metode. Protected Class Modifier memungkinkan kelas yang merupakan turunan dari kelas yang memiliki anggota dengan Protected Access Modifier dapat mengakses dan memodifikasi anggota tersebut. Sementara kelas lain di luar hierarki turunan tidak dapat mengakses anggota tersebut. 3. Public Access Modifier. Public Access Modifier adalah jenis modifier yang digunakan untuk membuat anggota kelas atau baik variabel atau fungsi dapat diakses dari mana saja dalam program, baik dari dalam kelas itu sendiri maupun dari luar kelas. Yang keempat yaitu Default Access Modifier. Access Modifier default dalam C++ atau yang juga dikenal sebagai Access Modifier tidak ada mengindikasikan bahwa anggota kelas baik variabel atau metode akan memiliki tingkat akses yang sama dengan tingkat akses kelas itu sendiri. Dengan kata lain, jika sebuah kelas dideklarasikan di dalam sebuah namespace atau dalam sebuah file header tersebut akan memiliki tingkat akses yang sama dengan tingkat akses kelas itu sendiri. Hal ini berarti anggota kelas tersebut dapat diakses oleh semua kelas yang terletak dalam satu namespace atau file header yang sama tanpa batasan akses yang khusus. Mungkin itu saja teman-teman, sebenarnya masih ada banyak lagi, cuma mungkin waktunya sudah cukup karena minimal 10 menit. Jadi sampai jumpa.